Selamat berjumpa kembali dengan saya Tadi Maulana dari Active Trend. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Excel, Excel Basic, Intermediate, dan Advanced ya. Tapi saya akan bahas Basic dulu. Yang pertama saya akan memberikan perkenalan dulu di layar desktop ini atau laptop ini ya. Saya sudah bukakan satu lembar Excel. Ini sheet 1 ya. Biasanya kalau di 2016 atau di 365 ketika kita bukakan lembar kerja Excel itu hanya terbuka satu sheet saja. Contoh saya akan bukakan lagi dengan menekan Ctrl N. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat di bawah sini ya. Ada 3 Excel ya. Yang pertama saya ini yang buka tadi, ini yang kedua book 1, book 2 ya. Nah, saya tadi bukakan ini tadi ini bukan ya, kita close aja ini. Oke, ini book 1, book 2. Sama, book 2 juga sheet-nya 1. Book 1 juga 1 sheet-nya. Nah, untuk menambahkan sheet beberapa sheet ketika kita buka dengan awal ya, dengan pilih file di sini, pilih new misalkan ya. Nah, saya pengennya atau saya maunya sheet-nya itu secara otomatis 3 sheet yang kebuka. Nah, caranya kita bisa pilih file di sini, pilih di sini ada option ya. Di sini ada, nah ini include this many sheets, kita tambahkan menjadi 3. Oke, seperti ini. Baru kita Ctrl N lagi. Nah, seperti ini. Ini penambahan secara otomatis ya, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Oke. Selanjutnya yang saya pindah-pindahkan ini, kursor yang saya pindah-pindahkan ini membentuk kotak. Nah, kotak ini disebut dengan sel. Kotak ini disebut dengan sel. Kalau saya blok beberapa sel, ini disebut dengan range ya. Ini disebut dengan range. Misalkan, bisa nggak sih saya membuat alamat sel ini dengan alamat yang lain, misalkan dengan nama? Bisa saja. Itu disebut dengan define name. Bisa kita klik di sini, misalkan saya kasih warna dulu supaya tidak keliru ya. Nah, seperti ini. Ini warnanya yang warna kuning ini di B5. Kita lihat di name box di sini. Ini B5. Saya akan kasih warna di sini. Saya akan ganti alamat selnya dengan teks atau nama atau name ya, atau nama ya. Bisa klik kanan di sini. Pilih define name. Kita ketikkan namanya. Ingat, define name ini atau nama sel ini atau kita menamakan sel ini tidak boleh dengan spasi, harus dengan menyambung. Misalkan data underscore angka seperti ini ya. Oke, secara otomatis ketika pilih sel yang warna kuning ini berubah di name box-nya menjadi data angka. Oke, itu di sheet 3. Saya juga akan buatkan di sheet 2. Warnanya saya rubah menjadi warna biru ya. Nah, cara kedua, tadi kan dengan klik kanan define name. Cara kedua kita bisa melalui name box di sini. Misalkan di sini saya ketikkan lagi data underscore angka 1. Misalkan gini ya. Enter. Otomatis ini akan berubah menjadi data angka 1. Nah, di sini. Nah, setiap kita buatkan tadi sel dengan nama-nama tersebut, kita akan masukkan angkanya, misalkan di sini 10.000, misalkan seperti ini ya, 10.000.
Nah, untuk membuatkan digitnya bisa dengan klik di sini ya, atau bisa juga, nah, misalkan di belakangnya itu ada digit 2-nya di sini nih. Saya akan menghilangkannya bisa dengan mengklik di sini ya, nih, di sini, decrease desimal, desimalnya kita hilangkan, ya. Nah, ini 10.000. Atau mungkin saya akan tambahkan Rp-nya. Nah, menambahkan misalkan keterangan ini dolar atau Rp-nya bisa klik di sini, ya, bisa langsung klik di sini. Bisa kita masuk ke currency sini, ya, atau ya biasanya di currency ya di sini ya. Kita rubah misalkan atau kita ke persen, ya, atau kita ke currency aja. Kita klik di sini. Nah, kita bisa rubah di sini, cari Rp-nya. Tapi saya biasanya tidak pakai itu ya. Saya bisa pakai rumus dengan sama di sini ya, klik di sini ya, number format, klik aja. Atau dengan cara singkatnya dengan menekan Ctrl 1. Dengan menekan Ctrl 1, kita arahkan kursornya ke general sini, ke custom sorry. Generalnya kita delete. Tipenya di sini kita ganti dengan karena kalau kita membuatkan rumus di Excel itu kalau memasukkan teks itu diawali dengan tanda kutip. Ya, tanda kutip. Di sini RP, misalkan saya mau pakai RP, tanda kutip lagi. Ini spasi, bintang, spasi, apa sih? Spasi bintang spasi itu untuk memberikan jarak ya antara si RP, si teks ini dengan angkanya. Jadi supaya rapih gitu kan. Kita masukkan dolar atau pagar dulu, koma, pagar, ya, baru oke, ya. Di sini baru oke. Nah, ini sudah berhasil. RP-nya di sebelah kiri 10.000 ya. Ini pakai rumus. Saya ketikkan di sini rumusnya supaya kelihatan. RP spasi bintang spasi pagar koma pagar. Ini pagar ini untuk mewakili angka ya, angka. Jadi ini komanya ini ya, digitnya misalnya. Supaya 10.000 itu komanya di mana? Oh, berarti setelah titik 3, 10. Jadi mengetahui oh ini 10.000. Kalau saya rubah lagi di sini misalkan saya rubah menjadi 100.000. Berubah enggak? Dia akan berubah. 100.000. Nah, begitu. Jadi otomatis akan mengikuti angka di belakangnya ya, sesuai. Oke, ini rumusnya ya. Saya perbesar bisa. Boleh perbesar ya, seperti ini. Nah, seperti ini rumusnya, boleh dicatat. Lalu saya buatkan lagi di sini. Saya perbesar lagi ya. Ini saya buatkan misalkan 200.000. Sama seperti tadi, Ctrl 1 ya. Ya, caranya untuk menampilkan format sel itu dengan Ctrl 1. Nah, seperti itu. Saya buatkan di sini. CTR sama ini. Ini untuk menampilkan format sel ya. Ctrl plus 1. Nih. Biar pekerjaan lebih cepat. Kita ke custom. Di general di tipenya kita delete lagi. Silakan Bapak Ibu sekalian belajar isi di sini. Caranya gimana? Yang pertama apa? Ya, tanda kutip RP, tanda kutip lagi, spasi bintang, spasi pagar, koma, pagar. Lalu di oke. Nah, seperti ini.
Ini data angka 1. Ini di sheet 1. Nah, inilah manfaat menggunakan define name atau name box ya, atau menamai sel. Kenapa sih manfaatnya? Karena ketika kita akan menjumlahkan angka di sheet yang lain atau di sheet kedua dan sheet ketiga itu sedikit kesulitan ya. Kalau misalkan angkanya kita tidak tahu berapanya, nah ketika kita jumlahkan di sini, secara otomatis kita akan mengambil link namanya saja. Misalkan tadi angkanya berapa? Sama dengan kita tarik dengan nama name box-nya atau define name-nya data angka 1 atau data angka ditambah data angka 1 seperti ini. Lalu oke. Nah, hasilnya 300.000 ya. Coba kita lihat di sini. Kita buat lagi. Ini untuk pembelajaran ya. Untuk pembelajaran kita masukkan lagi RP spasi bintang spasi pagar koma pagar. Oke. Lalu kita oke. Betul nggak? Betul harusnya. Coba kita lihat di sheet 2. Sheet 2 200.000, sheet 3 100.000. Dijumlahkan menjadi 300.000. Nah, ini untuk memudahkan kita. Yang penting kita harus hafal atau harus tahu nama-nama selnya ya. Oke. Itu ya disebut dengan define name. Nah, sekarang cara pengeblokan atau men-select ya, range atau cell ya. Ini sebenarnya sangat mudah sekali ya kalau kita sudah bekerja ya. Sering melihat atau berhadapan dengan Excel langsung ya. Tapi kadang-kadang ada juga yang baru gitu atau jarang bekerja dengan Office khususnya Excel ini. Nah, cara untuk menseleksi atau memblok ya Excel saya buatkan lagi satu lagi. Nah, untuk menambahkan manual sheet selanjutnya kita tinggal pilih new sheet. Di sini ada ada gambar plus, klik saja nanti keluar. Di sini sheet 4. Saya maunya sheet 4 itu di sebelahnya sheet 3, tinggal di arahkan ya seperti ini sampai berubah ada gambar bukunya, langsung geser, tahan mouse kirinya ya sampai sebelah sini. Nah, satu lagi. Sorry. Kita tahan lagi seperti ini ya. Ya. Ini sheet 4. Oke, selanjutnya saya akan memberikan pembelajaran untuk ngeblok ya. Manualnya seperti ini ya. Kita tarik dari sini ke sini. Misalkan coba saya pengen blok dari A1 sampai N20. Blok ini kan. Ini. Nah, ini mudah ya karena ini masih satu layar nih. Masih satu lembar kerja kelihatan di sini. Coba blok dari A1 sampai T22. Nah, tahuan. Nah, coba. Saya maunya dari A1 sampai A1000. Nah, ini yang bikin kita susah. Terus ke bawah. Nah, caranya gimana? Supaya kita mudah, secara otomatis kita nggak perlu lagi dengan drag begini ya. Nah, ini sulit ya. Caranya gampang sekali ya untuk memblok dari A1 sampai A1000. Di sini ada name box ini kita gunakan dulu. Kita gunakan. Selain name box ini bisa memberikan alamat nama sel, bisa juga untuk memblok custom atau seleksi custom cell ya. Coba. Misalnya tadi A1 ya. Titik 2 A1000. Seperti ini. Bener gak ini? Coba kita lihat. Sorry. Ya, kita ulang lagi. Nanti kita lihat, kita isi ya. Kita isi biar kelihatan A1 sampai
A1000. Enter. Misalkan kita isi dengan angka 1 di sini. Kontrol, enter untuk mengkopikan ke bawahnya. Coba kita lihat benar enggak? Nah, betul. Ya. Berarti ini betul. Ya, A1 sampai A1000. Nah, itu untuk memblok secara otomatis. Coba saya bangunnya C1 sampai L20. Tinggal ketikkan alamatnya aja A1 sampai L20. Sorry, ada kesalahan tadi. Saya memasukkan ini A1 L20 seperti ini. Ada yang salah. Coba A1 dulu ya. A1 sampai L20 seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tadi saya ngetiknya 1 dulu, kebalik. A1 sampai L20 secara otomatis dia akan memberikan lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi dibiasakan dengan Nembox ya untuk select atau memblok lembar kerja Excel ya. Jadi tidak perlu lagi nanti kita tarik-tarik manual. Aduh, kelebihan, kekurangan gitu kan. Kalau ini pasti ya. A1 misalkan K20. Nah, otomatis ya. Lebih enak. Oke, itu untuk menseleksi ya atau memblok sel secara custom. Nah, saya pengen tahu misalkan berapa banyak sih lembar kerja atau berapa banyak sih baris di Excel 365 nih. Nah, ini saya pakai 365 ya. Cara gimana supaya melihat ya. Ini saya blok dulu, itu saya hilangkan dulu ya. Seperti ini. Saya pengen tahu nih berapa baris, berapa juta gitu kan ke bawahnya. Nah, dengan cara bisa kontrol tanda panah ke bawah. Ya, kontrol tanda panah ke bawah. Biasanya di keyboard itu atau di laptop itu sebelah kanan itu ada tanda panah ke bawah, ke atas, ke kiri, dan ke kanan. Nah, dibarengan dengan kontrol tanda panah ke bawah, kita akan dibawakan kursornya ke paling bawah Excel ya. Seperti ini nih. Berarti ini 1 juta lebih ya. 1 juta berapa nih? Tuh. Iya, benar ini. Oleh 1. Oke. Ini 1 juta lebih ya. 1 juta lebih. Oke, kalau sudah, coba kita lihat ke tanda panah, kontrol tanda panah ke kanan. Nah, seperti ini. Ini untuk melihat banyaknya kolom ya. Nah, untuk kembali ke atas, kita bisa langsung saja kontrol page up ya, langsung ke atas ya, seperti ini. Oke. Atau langsung aja ke sini atau ke sini. Atau kalau ada pakai home aja ya. Pakai home aja ke bawah. Nah, lihat saja nanti ini, lihat home. Nah, seperti ini, control home. Ini untuk kembali ke A1. Nah, caranya untuk mengetahui dua-duanya antara si baris dan kolom itu kita bisa tekan di sini ada tanda panah yang paling kiri ya di bawah Nembox, kita tahan. Secara otomatis di Nembox itu akan mengeluarkan banyaknya baris dan kolom ya. 1 juta lebih, kalau kolomnya itu 16 ribuan lebih. Ya, itu seperti itu. Oke. Nah, ini untuk pengaturan misalkan ini apa lembaran ya, lembar kerjaan. Ini batas untuk ngeprint ya, mencetak ya, seperti ini. Nah, untuk pengaturan printernya seperti ini sebenarnya ya. Nanti misalkan Bapak Ibu di sini ada ketika mencetak
dokumen atau apa segala macam di Excel itu ada yang kepotong, kita bisa atur di sininya ya. Di page preview-nya ya, kita bisa diatur di sini. Nanti kita belajar juga itu. Oke, kita kembali lagi ke normal ya. Kita normal. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk zoom-nya ya. Bisa diperbesar, bisa diperkecil. Atau kita bisa menggunakan dengan kontrol ya. Kontrol, scroll mouse ya, ke bawah ke atas. Ini zoom in, zoom out ya. Tuh, bisa kita atur di sini. Oke, setelah itu ini scroll antara bawah atas ya. Tuh. Oke. Apalagi ini ready. Ini status barnya ready ya. Status barnya ready. Nah, ini berarti sedang dibuka. Ini untuk penambahan sheet. New sheet. Oke. Kalau sudah, kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu autocorrect. Autocorrect ini biasa ya, kalau di Android atau di handphone itu sudah ada untuk mengkoreksi teks yang tidak sesuai dengan si Android sendiri atau dengan Excel. Kadang-kadang kita mengetik apa di WA, keluarnya apa. Nah, di Excel juga keluar ada namanya autocorrect. Nah, autocorrect di Excel kita bisa manfaatkan untuk pekerjaan kita sehari-hari. Misalkan saya mengetikkan itu nama itu lagi seperti BCA, panjangannya Bank Sentral Asia atau BNI atau segala macam lah gitu kan. Itu bisa kita simpan kepanjangan dari bank BCA itu di autocorrect sendiri. Ketika kita ketikkan kodenya BCA, secara otomatis keluar kepanjangannya. Jadi kita nggak perlu lagi mengetikkan secara manual kepanjangan dari BCA atau apapun kode-kode yang kita masukkan. Seperti nama perusahaan. Nama perusahaan saya PT Aktivindo Sistem Informatika gitu kan panjangan. Nah, saya ketikkan aja Aktif Trend, keluarnya nanti Aktivindo Sistem Informatika gitu, seperti itu. Atau AT gitu. Kodenya AT, Aktivindo Sistem Informatika gitu. Jadi daripada kita membuang waktu dengan mengetikkan panjang-panjang, bisa kita ketikkan 2 teks saja atau 2 digit saja, lalu kita enter, keluarnya kepanjangannya itu. Oke, caranya gimana untuk membuat autocorrect sendiri? Kita lihat di sini, coba kita arahkan mouse-nya ke paling kiri, di situ ada file. Kita arahkan mouse-nya di paling bawah, ada option. Pilih di sini ada Excel option ya. Kita pilih proofing. Proofing, kita arahkan mouse-nya, di sini ada autocorrect option. Nah, di sini sudah keluar ya, ada replace tag tipenya ya, ada replace, ada weight-nya ya. Nah, ini kita masukkan kodenya, misalkan BCA. Ya, BCA. Nah, BCA seperti ini. Saya delete dulu ya, karena sudah ada, misalkan Bank Sentral. Misalkan seperti ini. Atau BNI ya. Kalau BNI itu BNI, Bank Nasional Indonesia itu ya. Indonesia. Nah, seperti ini. Ini sudah ada ya. Tinggal di oke saja nantinya. Kalau misalkan band ini belum masuk ke autocorrectnya sendiri, ini akan keluar di sini ada comment add ya di sebelah kiri ini. Add, karena kita ke add aja. Nah, setelah masuk di area ini berarti BNI ini sudah bisa diketikkan ya, kodenya di lembar kerja Office ya.
Ini mencakup ke seluruh Office ya, mencakup ke seluruh Office karena kita tanamkan di sistemnya si Office sendiri. Jadi tidak hanya Excel saja. Jadi ketika kita mengetikkan di PowerPoint, di Outlook, di Word segala macam itu akan keluar. Kalau kita mengetikkan kode BNI akan keluar kepanjangan Bank Nasional Indonesia gitu kan. Coba kita tes ya dengan menggunakan BNI. Nah, keluar kan? Nah, saya maunya Bank Nasional Indonesia ini hurufnya kapital atau huruf besar semua. Caranya gimana? Nah, manfaat dari si autocorrect sendiri ada dua sebenarnya ya. Dia bisa memberikan teks itu dengan huruf kapital atau huruf besar, bisa dengan huruf kecil. Sesuai dengan kita masukkan awalnya. Kalau kita awalnya kita masukkan dengan huruf kecil semua, itu kita bisa custom, kita bisa atur. Nanti ketika kita ketikkan di lembar kerja Excel-nya atau di Office-nya, kalau kita mengetikkan dengan huruf kapital, kodenya dia akan keluar dengan huruf kapital juga. Tapi kalau kita mengetikkan dengan huruf kecil seperti biasa, dia akan mengeluarkan si kepanjangan dari kode itu dengan huruf kecil juga. Contohnya, nah ini saya sudah mengetikkan dengan huruf kecil semua ya. Sekarang saya akan memasukkan kodenya itu dengan huruf kapital. BNI seperti ini. Nah, kita lihat perbandingannya. Ini ada perbandingannya ya antara ini huruf kodenya biasa saja dengan huruf kecil, ini dengan huruf kapital. Nah, tapi kalau kita masukkan di autocorrectnya sendiri dengan huruf kapital, dia tidak akan membaca huruf kecil ketika kita ketikkan kodenya di lembar kerja si Office sendiri. Jadi saran saya ketikkanlah huruf yang kecil semua di autocorrect. Ketika kita ingin menampilkan huruf kapital, kepanjangan dari kode tersebut itu akan ditampilkan oleh si Excel sendiri. Ya, itu ya untuk autocorrectnya sendiri. Nah, gimana sih caranya? Misalkan saya sudah tidak bekerja sama lagi nih dengan bank yang saya biasa ketikkan atau apapun lah ya. Saya maunya mendelete atau supaya tidak aktif. Ketika kita ketik BNI ya udah keluarnya BNI saja, jangan kepanjangannya. Bapak Ibu bisa masuk lagi ke autocorrect tadi ya. Kita file di sini option, proving, autocorrect. Nah, di sini kita panggil saja kodenya BNI atau apalah ya. Selain apa BNI atau BI atau segala macam, tinggal delete aja. Delete ya. Nah, kita delete sini aja. Nah, saya delete misalkan saya Bank BI ya, Bank Indonesia misalkan saya delete. Saya sudah nggak kerjasama lagi sama Bank BI. Oke, kalau udah oke, kita oke lagi. Di sini BI. Ya keluar ya, ini kodenya saja yang keluar. Coba kalau pakai huruf besar, keluar nggak? Tidak juga, karena saya sudah dihilangkan dari autocorrect sendiri. Oke, itu untuk autocorrect. Selanjutnya itu untuk materi cara membuat nomor ya. Nomor itu sebenarnya kalau untuk membuat nomor sangat mudah sekali ya, apalagi sudah terbiasa dengan tiap hari kita membuat nomor, tiap hari nomor kan. Cuman saya akan buatkan secara praktis ya, triksnya ya, caranya gimana supaya lebih mudah untuk menggunakan atau membuat penomoran sendiri. Yang pertama, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering ya dengan membuatkan penomoran. Di sini 1, di bawahnya kita kasih rumus 1 atau plus gitu ya, plus 1 gitu kan biasanya begitu. Itu sebenarnya cara salah. Kenapa? Karena suatu saat ketika di tengah-tengahnya itu penomoran ya, ketika kita buatkan penomoran ada yang nge-delete atau kehapus, itu akan menghitung dari 1 lagi Pak, Bu. Kenapa? Karena itu bukan penomoran secara manual ya, itu secara rumus.
ketika rumusnya salah satu putus atau hilang, itu di bawahnya atau di bawahnya yang putus itu, dia secara otomatis akan menghitung ulang dari awal, dari satu lagi. Nah, itu kadang-kadang kita terkecoh dengan data-data seperti kita punya inventories, atau kita punya barang-barang yang sudah kita hitung ada 100 atau ada 1000 atau ada lebih 1 juta gitu kan. Ketika kita buatkan penomoran dengan rumus, itu nomornya akan kembali lagi satu, misalkan, kok ini jadi satu lagi ya. Ketika kita hitung lagi ke bawahnya, ternyata ada dua angka 100, atau ada dua angka 1000, atau ada dua angka 500. Nah, itu akan membingungkan kita. Nah, caranya gimana supaya kita ketika misalkan kita buat penomoran, ada salah satu nomor itu ada yang menghapus atau tidak sengaja kita hapus, tetap dia itu akan memberikan penomoran ya 1000 ya 1000. Berarti salah satunya itu kehapusnya kan ada saya buatkan ini 1 sampai 10 ya. 1 sampai 10 kita drag ke bawah dulu. Nah, di sini yang pertama bisa dengan auto fill option, pilih yang fill series. Nah, itu secara otomatis akan membuatkan urutan angkanya. Saya delete angka 6. Ya, saya delete angka 6. Dia nggak berubah. Tapi kalau tadi rumus tadi, ketika saya delete di huruf 6, dia akan membuat lagi baris ketujuhnya itu angka 7. Angka 1 lagi, bukan, sorry ya, angka 1 lagi. Jadi itu akan membingungkan kita ketika kita menghitung, ternyata penomorannya kok satu lagi, atau kok ada satu lagi, angka 1 lagi di bawahnya gitu kan. Karena ke-delete di salah satu penomorannya. Kalau pakai nomor autofill option ini tidak akan berubah, tetap 7 ya 7, tapi di nomor sel baris ke-6-nya ini hilang angkanya gitu kan, karena ke-delete. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan buatkan secara langsung ya. Jika saya ketikkan 1, Bapak Ibu tinggal tekan saja di situ ada kontrol ya, kontrol, tahan. Nah, ini di situ kita arahkan ke sebelah bawah kanan kursor ya. Itu sampai berubah bentuknya ada plus di atasnya kecil. Ini disebutnya dengan fill handle. Tinggal ditarik ya, drag ke bawah. Nah, ini akan berubah. Secara otomatis kita nggak perlu lagi menggunakan autofill option. Ketika drag ke bawah, dia akan memberikan urutan angka itu 1 sampai yang kita inginkan sampai berapa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga misalkan saya akan buatkan angka ganjil atau angka genap ya. Itu mudah sekali. Kalau itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah terbiasa ya, tapi saya praktekkan dulu ya supaya berurut ya materinya. Nah, ini untuk nggak genapnya nih, nggak ganjilnya saya buatkan juga. Oke, seperti ini. Nah, untuk lengkap biasanya ini sering ketemu banyak yang belum paham ya untuk lengkap ya. Misalkan saya akan buatkan angka lengkap sel ya. Misalkan 1 di E1, 2-nya di E4 gitu kan, 2 lengkap, kita melengkap 2 sel. Terus berurutan ke bawah, kita drag ke bawah, berurutan terus. Caranya gimana? Di sini kita buatkan dulu ya 1 di E1, terus kita buatkan lagi 2 di E4. Nah, kita blok dulu, caranya kita blok dulu dari E1 sampai melewati E4 ini. Berapa yang kita lengkapi? Misalkan lengkapnya 2, ya kita lengkapin 2. Baru kita arahkan kursornya di sebelah bawah kanan, membentuk fill handle ya. Lalu kita tahan mouse kirinya ya, klik kiri, tahan, drag ke bawah. Nah, seperti ini. Nah, ini akan membuat
lengkap ya, secara otomatis. Jadi kita nggak perlu lagi membuat angka lengkap itu manual. Kalau kita buatnya cuma 10, kalau kita buatnya sampai 1000 gimana? Nah, itu untuk beban ya. Jadi beban kita ya. Jadi lama kerjanya ya. Oke. Nah, kalau zigzag gimana zigzag? Seperti kita membuat absensi, satu sebelah kiri, dua sebelah kanan, nah segala macam. Itu mudah sekali ya sebenarnya ya. Kita buatkan di sini misalkan seperti ini, di G1-nya kita buatkan, terus di angka 2-nya kita di G2. Nah, di G1-nya itu kita geser saja ke sebelah kiri. Nah, yang 2-nya sebelah kanan. Kita blok, drag ke bawah. Nah, ini sudah jadi ya, seperti ini. Nah, ini untuk penomoran. Nah, sekarang gimana caranya membuat urutan angka itu dari 1 sampai 1000. Misalkan A1 sampai A1000. Saya maunya coba urutkan penomoran dari A1 sampai 1000 gitu kan. Nah, ini banyak yang bilang, aduh, ini mah harus narik ke bawah dong gitu kan. Drag ke bawah sampai 1000. Kalau bos mintanya 1 sampai sejuta gimana? Nah, itu lebih pusing lagi gitu kan. Nah, ada triksnya ya sebenarnya ya, saya kasih nih. Untuk membuat angka urutan 1 sampai 1000 itu sangat mudah sekali Bapak Ibu sekalian. Caranya gimana? Arahkan kursornya Bapak Ibu di A1 sini, di name box ya, di name box, kita name box. Ketikkan di situ misalkan A1 ya, sampai A1000, ketikkan ini A1000. Enter. Lalu kita masukkan angka 1. Kita copy angka 1 ke A1000. Lalu arahkan kursornya di A1 lagi. Kita double klik ya, seperti ini. Di sebelah kanan biasanya muncul ada gambar ya. Autofill option, nih rumus autofill option. Kita pilih fill series. Secara otomatis ini akan mengurutkan dari A1 sampai 1000 kita lihat. Nah, ini buktinya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi drag mouse dari A1 sampai A1000, drag terus ke bawah, ke bawah, ke bawah. Nah, itu ya lumayan capek juga ya. Kalau buatnya cuma 1000, kalau 1.000.000 gimana itu? Ya, oke. Oke, itu saja yang saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat.